cinta Rasulullah SAW kepada seluruh alam. Maka dengan sebab itu ya dan saudara, seluruh alam semesta ada mempunyai rahasia. Rahasianya itu senantiasa mengucap salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena ini yakin, percaya, melihat kebesaran Rasulullah SAW. Setengah daripada aulia yang diberikan Tuhan karama, maka mendengar akan salawatnya alam ini terhadap Rasulullah SAW dan keluarganya. Ada kita mendengar. Kita manusia diberi Tuhan akal, diberi iman Islam. Tatkala mendengar nama Muhammad SAW, lalu pindah pada kecintaan, lalu pada mengucapkan selawat, maka rasanya kita lebih hina daripada borak, daripada binatang. Cucuk aja pangkatnya orang yang mendengar Nabi Muhammad SAW itu nama disebut, kada mengucapkan selawat muntung. Lalu orang itu jar Nabi kada melihat lawan diaku kena hari kiamat di padang mahsyar. Dia kada melihat lawan Nabi, kada masuk surga artinya deh. Kada masuk mana? Surga. Kada masuk surga. Kada melihat aku di akhirat berarti kada masuk surga. Siapa nang bakhil itu ya Rasulullah? Nah, ujar Nabi, man iza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi Allahumma shalli wa sallim, yaitu orang yang mendengar namaku disebut orang lain, ini mendengar telinganya lalu kada mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, orang itu ya Nabi bakhil, engken mana. Jadi kita Bapak dan Saudara, tatkala mendengar orang tuan guru kasih apakah menyambat nama Nabi Muhammad, lalu kita hendak mengucap Allahumma shalli alaihi wa ala alihi, itu hendak masalah. Nah, ini namun kada diperhatikan banyak juga kita nih mandam aja ya, seperti khatib lagi ngaji hari Jumat banyak nang sunyi, banyak nang mandam ya. Kalau salah ditulis nama Nabi Muhammad SAW itu di dalam hati kalau ada tulisan itu dipandang mintuna, dipandang, itu adalah salah satu daripada penarang hati juga. Dan insya Allah Ta'ala kalau diamalkan itu, insya Allah Ta'ala cinta kepada Rasulullah SAW dan akan menurut kepada Nabi Muhammad SAW dengan cepat. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Hai Muhammad, ujar Tuhan, siapa mengingatkan engkau, menyebut engkau, sama aja lo menyebut aku juga. Ini ketinggian Rasulullah yang pangkat ini. La ilaha illallah. 40.000 tahun sudah Jibril aku. Kalau tidak mesti ada masanya karena terdapat dia. Arahan Tuhan. Kalau begitu itu apabila sudah ada cinta bercinta, itu sudah ada hubungan ngarannya. Iya kan? Mesti terdapat dia. Mesti terdapat dia. Jadi kita periksa hati, kenapa lawan Rasulullah SAW adakah cinta yang kayak borak itu aja dulu. Amunnya ada, terdapat dia katanya. Banyak di antara aulia itu, nang artinya apa? Terdapat lawan Rasulullah SAW yaqodzatan melihatnya, yaqodzatan. Abul Abbas Al-Mursi ada bersabda, berkata, ujar sidin lau ujibtu an Rasulullah SAW tarfata ainin ma'adatu nafsi minal muslimin. Abul Abbas Al-Mursi ini orang mengerti banalon kebesaran Rasulullah SAW, mengerti banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW, suka menghormat, memuliakan, membantu keluarga Rasulullah SAW, dan bersangatan dekat benar, rapat benar dengan keluarga Rasulullah SAW. Ulama yang bernama apa? Abu Abbas Al-Mur, padahal dia bukan sadah, tetapi lalu mencintai orang apa? Keluarga Nabi Muhammad SAW. Itu banyak macam-macam kata-kata cinta Abu Abbas mengenai kemuliaan akan keluarga Rasulullah SAW. Lalu sehingga dibukakan Tuhan hijab melihat akan Nabi Muhammad SAW. Jikalau aku sekijip mata aja kada melihat Rasulullah, aku kada Islam ya sehingga sampai ke itu. Bahkan kita bisa kalau sudah memimpi aja mendapat Nabi Muhammad SAW, kita bisa kalau sudah umur nang sudah Tuhan apalagi melihat nyata-nyataan adalah maka ujar Nabi Muhammad SAW, man ro'ani fil manam fasayarani fil yaqodah. Siapa bisa bermimpi melihat aku, mestinya melihat dia kena waktu apa?
waktu bangun parak matikah karena ada melihat kah? Nah itu hadis Nabi sahih Bapak dan Saudara. Hadisnya man ro'ani fil manam fasayaroni fil yaqadha. Insya Allah mesti melihat. Mudah-mudahan berataan kita diberikan Tuhan apa rahmat nurnya dapat barakahnya. Cuma asrojahu. Lalu Jibril tadi lalu memakai turut. Jadi kenapa andakan dia ketika kedudukan tak selanya diandak istilah borak tadi. Nak didapatkan non kakasih, tapi awaknya lah kada bagus saja pang, kada mereka stop kah awak kurus taring dipakai yes kan tidak ada potongan juga pang lah. Cuma kebaik dia sedikit kah telah menjaga keamanan bagi orang yang di muka bumi. Maka apabila hilang bintang hancur malaikat dan langit. Apabila habis keluargaku maka kiamat hari. Itu pahamannya dan. Nah ini Bapak dan Saudara, itu adalah pimpinan dari Rasulullah memindahkan keluarga ada yang di kampung sini di Andak, ada yang di kampung sini Andak. Memang permintaan Rasulullah kepada Allah SWT kada gampang. Ada juga yang dipandang-pandang, ada juga. Misalnya kita aja tadi majelis hendak bakal lahir, lantaran ada orang yang dimalui di situ, lalu pada jadi bakal lahiran. Nah itu orang kita. Anubahitil mubabaturi amanul abibadabi subihu bil anjumi dhuri amanul abibadabi. Nah itu innama yujullah yuziba'ankum rijsa al-bait wa yutahhirakum tathira. Dan menunjukkan pula kecintaan Rasulullah SAW kepada keluarga. Nabi cinta lawan keluarga. Sampai ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu awal orang yang mendapat syafaatku kata Rasulullah adalah keluarga itu nomor satu di hari kiamat. Keluarga lebih dulu dapat syafaat yang lain kedudi. Ini hadis disebutkan di dalam kitab Sarah Dalailul Khairat Maqalul Masarrat. Bapak dan Saudara, ulun ini ada dikenai amanah oleh almarhum Habib Abdullah bin Awi Bawakbar untuk menyampaikan masalah hadis-hadis yang berkenaan dengan kemuliaan keluarga Rasulullah SAW. Nabi cinta kepada keluarga. Kita pun hendaknya lamun menurut lawan Nabi cintai keluarga sendiri. Sebab Nabi sudah memulai cinta lawan keluarga. Kita disuruh mengikut Nabi. Kalau mengikut Nabi cintai keluarga sendiri. Baik ulama kah, baik orang sugih kah, baik orang miskin kah, bini-bini kah, laki-laki kah, bapangkat kah, kadakah, hendaknya kalau sudah menurut lawan Nabi Muhammad SAW, hendaklah kasihi juga zuriat jadi. Kasihi zuriat. Karena Bapak dan Saudara apabila mengasihi ini, maka kita yakin man ahabba qauman nafatu siromahum. Siapa cinta lawan satu golongan, maka dikumpulkan karena di akhirat lawan mereka itu juga. Keluarga Nabi Muhammad terkumpul lawan siapa? Lawan datunya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawah panji-panji di bawah alhamdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada kepanasan, kada kehausan, kada telanjang. Nah itu Nabi di belakang keluarga. Siapa yang cinta terkumpul di situ juga. Terkumpul. Nah ini menghendak lah. Tapi berataan hendak. Cuma kita ini banyak tetapi mendengar masalah hadis-hadis itu, jadi kita nampak rugi. Alhamdulillah wa syukur adanya perintah itu kita mendengar, lalu kita mendapat keuntungan. Jadi Bapak dan Saudara hendaknya kita bersama-sama tadi kepada apa? Menurut Nabi Muhammad SAW mencintai lawan keluarga. Hadis daripada Nabi Muhammad SAW, arba'atun ana safi'un lahum yawmal qiyamah al-mukrim li dzurriyyati wal qadi hawaijahum wasa'i fi umurihim min daftarihim wal muhibbu lahum biqalbi wa lisani aw kama qala. 4 golongan nang cagar aku berikan syafaat pasti mendapat keselamatan di akhirat, aku membantunya ujar Nabi. 4 golongan. Nomor 1 al-mukrim li dzurriyyati, orang yang memuliakan, menghormat, membesarkan lawan zuriatku. Nah, menghendak dapat syafaat Nabi, hormati, muliakan zuriat Nabi Muhammad SAW. Ini Bapak hadis dari Nabi. Kita mendapat amanah dia supaya disampaikan, ya kan? Nah itu
bukan meninggikan derajat lawan zuriat Nabi atau supaya artinya supaya megah, kada. Ini ada amanah. Untungnya kita juga, kita untung. Nah, karena zaman sekarang berbeda, ada di dalam satu negeri nang mencela, mencaci maki kepada zuriat Nabi. Sampai pada akan apa itu mulut habsi? Orang habsi itu orang puntung, orang hilang. Nah, apa puntung yang hilang itu dihormati. Sampai ada kayak itu kata-kata Bapak dan Saudara. Ada jauh daripada Martapura, ada jauh. Nah, ini kita ditakutkan kalau menjangkit sampai kemari. Pikir aja apakah kita menurut Nabi? Kada menurut Nabi mencintai lawan keluarga. Namun mencaci maki siapa yang diturut? Itu orang hira, habis. Orang hira itu orang sampai minggu pada orang habis saja orang lain. Habis itu jadi kan ada sampai ada minggu dia dibuat-buatakannya ke situ. Jadi kepada masyarakat yang pada tahu riwayatnya itu, lalu sangkannya iya. Nah, apalagi timbulnya baru saja daripada orang yang ada pengetahuan, tapi ulama dajjal nang jalan Nabi pada dajjal. Nah itu, tapi Allah ya tub alain. Mudah-mudahan Nabi berikan itu dapat obat dan mudah-mudahan dapat petunjuk supaya dapat obat angpin angka itu. Dan dapat rahmat saja kita kalau beliau mencari kesian orang itu. Tapi ya, nah itu sampai angka itu. Amun hendak dapat sifat Nabi, nangka itu tadi. Menurut lawan Nabi, dulu cinta keluarga sih deh, dan akan mendapat sifat sih dimuliakan. Nang kedua jalan Nabi, wal qadi hawaijahum, itu orang-orang siapa aja nang menunaikan hajat duriatku. Kenapa hajat sih? Tapi hajat lah arti hajat itu apabila ditahani mudarat itu arti hajat kan. Apabila ditahani lalu mudarat, lamun ditahani kada mudarat dia itu kada hajat ngarannya. Jadi apabila ada keluarga Nabi bahajatan kita, maka amun hendak dapat selamat di akhirat kepada Nabi, kabulakan. Mengkawa panglah. Ini kada kawa kada kalau kabulakan bila usaha. Nah, jadi untung kalau lamun kadadang punya keluarga Nabi di kampung kita, di negeri kita, di mapa kita hendak memuliakan orangnya kadada, di mapa kita hendak menunaikan hajat lain, hidungnya kadada. Nah, itu tadi amanun di ahlil ardi. Bapak dan Saudara. Tapi wa ma yaqiluha illal alimun juga. Kadang-kadang ya kan, matinya kita disuruh menuntut ilmu disuruh bertakun kita supaya selamat. Nomor 3 ujar Nabi wasa'i fi umurihim inda qirarihim, orang yang berusaha untuk menutupiakan keperluan zuriatku. Berusaha misalnya ada zuriat Nabi, misalnya nang balu nang yatim susah, lalu kita berusaha mencarikan harta untuk membantu keluarga Nabi. Nah, ini hendaknya kepada siapa juga pun, baik taninya atau orang berkebunnya atau sudagarnya, orang dagangnya, hendaknya nangka itu kan. Mendak cepat Nabi dapat periksa bantui nang keluarga Nabi nang susah. Sidim kali yang ngomong kepada susah ada mau, malahan orang itu nang kesusahan ditutupi pura-pura sugih aja, padahal parut dia gelondongan. Ya kah? Jadi kita aja bisa. Nang keempat wal muhibbu lahum biqalbihi wa lisani. Orang yang mencintai lawan zuriatku dengan hati sampai ke lidah. Napa yuk? Sampai ke lidah. Nah, kutuju membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau membaca selawat jangan Allahumma sholli ala Muhammad saja, jangan, mesti sambungi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya kah? Mesti. Nah, ini bapak kebesaran zuriat Rasulullah SAW. Seluruh orang yang sembahyang mendoakan lawan presiden. Siapa aja yang sembahyang mesti mendoakan lawan zuriat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita semuanya. Iya kah? Keluarga Nabi during ada yang sembahyang tengah malam wa ala Muhammad mendoakan kalau itu. Nah, ini kemuliaannya. Iya kah? Kemuliaannya. Ada lagi hadis Nabi Muhammad SAW. Inna Allah Azza wa Jal qatama ibnati Fatimah wa awladaha wa man ahabbahum anin nar. Atau kama qala.
Sungguhnya Allah Azza wa Jalla telah melepaskan akan anakku Fatimah dan seluruh zuriatnya dan seluruh orang yang mengasihi mereka itu dilepaskan Tuhan dari neraka. Kada merasai neraka, anak artinya surga aja loh. Nah ini Bapak hadis rahasia ini biar nih. Insya Allah kita berasaan anak apa disimpan, disyukuri, dipelihara, diragu wujud-wujud. Jangan lagi kita baca-baca hadis ini macam-macam ini, jangan cuma laksanakan gitu aja. Kepada keluarga itu aja sudah sah. Tolongkah yang berhak membicarakan ini ada orang-orangnya, iya kah? Ada orang-orangnya. Ada orang-orangnya. Banyak lagi yang pernah andon itu banyak banget. Nah itu kiranya itu sudah tentang aja dulu telah bicara masalah keluarga Nabi. Dan lagi Nabi Muhammad SAW berkumpul tadi orang keluarga, selain daripada menunjukkan sering cinta orang keluarga, rakat artinya orang keluarga pula. Nabi orang keluarga apa? Rakat. Nah pada sini kalau sudah Nabi memulai orang keluarga itu rakat, kita hendaknya orang keluarga Nabi itu rapat juga itu artinya. Iya kah? Iya kah? Amun menurut Nabi, iya kah? Ini apa bilang badah? Bilang ada yang madakan kambing, ada yang madakan macam-macam, coba aja pikirkan. Dia akan ditakdirkan kepada kita, tak ada di keluarga padakan orang kambing, kalau kita nyaman nanti. Mesti kali nyaman. Rasulullah kayak apa pulang? Iya kah? Sampai Nabi memadahkan itu ada jar Nabi dalam hadisnya, apabila keluarga aku sakit hati, aku nang sakit. Apabila keluarga aku sarik, aku tenang sarik. Nah, apa biang? Iya kah? Nah, kalau kegampangan amat, katakan amat. Kemudian dari itu Bapak dan Saudara, Nabi Muhammad SAW pun pulang apa? Nang berabah-abah lawan anu keluarga tadi. Berarti keluarga Nabi pulang cinta lawan Nabi dan merapati lawan Nabi. Iya kah? Nah, maka dengan sebab itu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu mendapat nur dari Nabi kita Muhammad SAW pada malam Sabtu dan malam Ahad dan malam Senin itu. Sampai Jibril ini kayak Israfil kada pinanduk siapa nang segar diangkat ini lantaran nang berdua ini tadi marapati memalaki lawan Rasulullah di tetangga nang Tuhan di apa di kanan atau di kiri kita tahu nang anom apa di kanan atau kiri tahu tak. Nur Nabi Muhammad SAW memancar kepada kanan dan kiri. Lalu siapa nang hebat di antara nang bertiga ini? Lalu pada tahu. Nah itu tak. Jadi kalau kita memaraki lawan keluarga Muslim, insya Allah Taala mendapat dia akan nur, ya kah daripada Allah Taala, ya kah mendapat aja akan apa macam-macam tak. Mendapat aja. Ada aja keganjilan karena nang balain daripada orang lain tak ada aja diberikan Tuhan. Itu berkat ngarannya. Kemudian daripada itu Bapak dan Saudara, malam Senayan Jibril itu melihat Mambail Anwar, tempat terbitnya sumbernya nur. Jibril melihat di mana nang di tengah ini sekalinya nang mengeluarkan nur. Di sini timbulnya sumber nur di sini. Semula mengucap selawat atasku, ya kah? Adalah alat penyuci. Jadi kalau orang baca selawat atas Nabi Muhammad SAW, maka hatinya yang kotor menjadi suci. Apabila banyak membaca selawat, lalu membawa nuntut ilmu, lalu mau kita masuk ilmu pengetahuan dari bersih sudah, ya kah? Hati kita misalnya kotor, hati kita kadap, apabila kadap mahajasakan kalau tarang. Ujar Nabi Muhammad SAW, as-salatu alayya nurun bermudah, maka dipeliharakan sampai ke kemerian. Siapa berudu kemerian lalu memandang kata mendua, dipelihara sampai begitukan. Nah itu tak. Lalu hendak belayar lalu memandang itu, lalu napa dijamin selamat terpelihara di pelayarannya sampai kepada buliknya kan. Nah itu tak. Itu ada riwayat kepada orang yang sudah apa kita tak melaksanakan tak. Jadi bagus di anak di rumah-rumah, terutama anak-anak halus-halus yang sudah mulai membuka mata melihat, hendaknya ditampaikan ketemu dua tu rancak-rancak lawan inya. Lawan anak kita mendenang tadi nang bisa dinyakan tadi, namun sudah ingin mulai membuka mata, tampaikan ketemu dua rancak-rancak. Insya Allah selamat dari penyakit kerongkot dan macam-macam tak. Jangan ditampaikan. Iya kah? Ya Allah, pekerjaan itu lebih tajam daripada pekerjaan. Jadi kita turut mengambil berkat turut. Kemudian daripada itu Nabi Muhammad SAW ada mencium pulang bau masiko, lalu kita kunjungi Jibril apa? Senang.
Iya kan? Jadi berataan kita ini kuat-kuat lah. Sekalipun umpamanya kada di hadis, tapi Nabi menggawe lebih kuat nih Pak. Itu lebih penting yang kita bicarakan zaman sekarang berkenaannya Pak. Ringkasnya Bapak dan Saudara, maka Nabi Muhammad SAW sampai ke Baitul Maqdis, lalu Sayyidina Nabi naik ke atas ke dalam masjid. Hati yang gembira, hati yang senang. Nanti aku bari. Dijawab oleh Rasulullah. Ya Allah, kalau sampian mau memberi kepada hamba akan yang disenangi hati-hati hamba, maka yaitu jangan ada satu pun umat hamba yang masuk neraka, baru hamba senang. Jawab Allah, ya aku kabulkan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini kita untung menjadi umat Rasulullah. Kita kadang minta sama Allah, ya Allah jadikan ulun umat Nabi, tidak minta. Tapi kalau Nabi Musa alaihi salam, ya Allah copot pangkatku sebagai Rasul, ganti dengan pangkat umat Muhammad. Apa kata Allah? Khudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Ikam kado kubarin itu, syukurin yang ada aja. Luputnya kadang anak kita kadang minta, ya Allah jadikanlah hamba termasuk umat Nabi, tidak minta, tapi Allah jadikan. Alhamdulillah. Kada perlu kita bersedih hati, kita syukur karena kita sudah mukmin, sudah muslim, umat Rasulullah lagi. Dan kita dapat golongan, dapat lingkungan, dapat kawan-kawan yang senang zikir kepada Allah, senang menuntut ilmu. Untung, alhamdulillah, untung. Jangan tapi memikirkan kada berduit, jangan tapi memikirkan jaring, jangan tapi memikirkan macam-macam. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minina, orang yang kada beriman, kambing kada beriman, sapi kada beriman, kasasuruk kada beriman, pempijit kada beriman. Aku orang beriman, aku orang Islam, kambing kada, kambing Islam kada. Aku diberi Tuhan nama, samaituka bima samakallah, Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Samman bin Sa'ad bin Abdullah bin Mufti Khalid bin Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Diberi nama, lihat kambing tidak ada di sesmanya, ya kambing samaituka bima samakallah, galuh kambing bin galuh udara tidak ada. Alhamdulillah, alhamdulillah, banyak nikmat Tuhan ini yang kita syukuri. Tapi walaupun nikmat banyak itu tadi, yang termasuk nikmat besar adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi kita itu dimuliakan banget oleh Allah Subhanahu wa taala. Diisrakannya, dimi'rajkannya, sampai dibukakan hijab, Nabi Muhammad melihat dengan mata kepala akan zat Allah nang wajibil wujud nang laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada makhluk yang dilihatkan waktu di dunia kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan kebesaran junjungan kita. Qaidina sallallahu alaihi wasallam, qaidina ilal jannah. Beliau akan di depan kita mimpin masuk surganya Allah. Miftahul jannah biyadih. Kuncinya surga di tangannya junjungan kita. Tak bisa masuk surga kalau tidak Rasulullah yang membukanya. Semoga kita masuk surga bersama Rasulullah. Tidak ada yang kita rindui, hanya Rasulullah. Siang malam kita rindu sama Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat mimpi ketemu sama Rasulullah. Mudah-mudahan ya qaudatan ketemu sama Rasulullah. Karena kita rugi kalau tidak pernah mimpi sama Rasulullah. Rugi, sudah melihat Nabi yang qaudatan waktu bangun kada. Bagaimana sahabat mimpi kada rugi. Oleh sebab itu wasyauqah ila Rasulullah, rindunya hatiku kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakan dada kami, bukakan hati kami, bukakan hijab-hijab di hati kami, sehingga kami dapat mimpi ketemu dengan kekasihmu ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bisa mimpi kepada Rasulullah, orang itu untung. Kalau dia nuntut ilmu, ilmunya bertambah. Kalau dia berpangkat, pangkatnya tinggi. Kalau dia bercari, duitnya berbanyak. Kalau orangnya garing, sihat. Kalau orangnya wali, bertambah kawaliannya. Dan akan melihat Rasulullah waktu yaqadatan, waktu bangun. Maka mulhaq bis sahabah. Inni muhibbun bidzikri Ahmad. Inni muhibbun bidzikri Ahmad. Bashir Muhammad, Bashir Muhammad, walau biru ya Bashir Muhammad.
Mudah-mudahan Allah kabulkan permohonan-permohonan kita di majelis yang mubarak penuh nur ini. Amin Allahumma amin. Maka diantaranya ciri kita cinta kepada Rasulullah, syukur kepada Rasulullah, yaitu kita mendengari ilmu-ilmu agama, ilmu yang manfaat. Mari kita bersama-sama memohonkan kepada Allah supaya Allah memberi kepada kita taufik hidayah, supaya kita bisa memberikan satu waktu yang melawang untuk kita hadir di majelis ilmu agama, supaya kita itu ada ittisal bil habibil a'zam. Keluargaku semua, umat Rasulullah, hambanya Allah yang bahagia, kalau kita menuntut ilmu jadi murid atau jadi guru, kita ada ittisal bil Habib sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu agama itu ittisal kepada Rasulullah sallallahu. Lianna al-ilm al-mu'tabar huwa mattasala sanaduhu bi sayyidil bashar sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah dapat sanad daripada guru-guru kita, di antaranya guru kita Kutub ada, Autad ada, Nujaba ada, Ruqaba ada, Waliul Ghaus ada. Beliau memberikan sanad segala kitab dan amalan-amalan dari beliau kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabatnya Rasulullah, sampai kepada Sayyidil Wujud, Imam kulli mawjud sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai kepada Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan silsilatul ilmiyah wal amaliyah ini tetap jangan putus-putusnya. Mudah-mudahan kita sampai hari kiamat, sampai habis umur kita di dalam menuntut ilmu, mati dalam menuntut ilmu, baik jadi guru maupun jadi muridnya, walaupun seminggu sekali. Jangan tulak menuntut ilmu walaupun jauh tempat daripada tempat ilmu. Utlubul ilma walau bisin. Itu pasannya Rasulullah. Itu aja asal umpat hadir sudah. Untung kita dijamin matinya mati syahid. Man mata wa huwa ala hadhil hala fahuwa syahid. Siapa mati menuntut ilmu mati syahid. Apalagi kita sudah sekarang ini banyak kehilangan kiai-kiai kita. Guru-guru kita hilangan sudah. Pina Baputik, pinanya di Kalimantan Selatan ini, pinanya Azrael, pina kulilik. Guru-guru yang ada coba lihati sudah. Ada yang mangga, ada yang lengo-lengo. Kalau kau mengajar lagi